tentang bahaya syirik. Apa? Kok penting? Kenapa? Ulama dan para ada hadis mengatakan, man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan menahan haus dan lapar dengan penuh iman dan perhitungan, diampuni dosanya yang telah berlalu kecuali dosa syirik kalau tidak bertobat. Itu bayang tuh. Dan syirik itu berkembang. Maka Islam membagi dua macam syirik. Yang pertama syirik akbar, besar, menyembah Lata dan Uzza, animisme, menyembah roh. Bahkan kami pernah ke semua PT, antara salah AMP nggak salah waktu itu, orang masih meletakkan sesajen di pohon-pohon besar. Itu syirik besar. Yang kedua syirik ghoror, syirik kecil. Tapi kata Rasulullah ketika banyak ghoror, mereka banyak melakukan syirik kecil-kecil, akhirnya syiriknya jadi besar. Ibu, boleh tanya? Mana tuh, Bu? Apa contoh syirik ketek? Kalau tangan gata-gata, apa tuh? Itu kan mau piti itu. Kalau kupu-kupu masuk ke rumah, kan mesti percaya baru ya. Kalau mau kupe cece nampak begitu. Nampak tuh. Yang gogol-gogol ke banyak. Mirip anak laki-laki jual ayahnya berjuang. Dua sikit pisang. Ada ibu-ibu datang, Ustaz, aku anakmu berjuang miripnya jual ayahnya. Apa itu? Wajarlah mirip, bu itu ayahnya. Mulai satu-satu. Maka ini yang tak nampak. Maka Rasulullah SAW selalu dihafalkan di cahaya Mekah, anak-anak kita diajarkan doa itu. Allahumma inni a'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Itu doa Nabi. Akhirnya nak jadi wajahmu direkam. Jadi ya. Nampaknya senter. Apa doa Nabi? Allahumma inni na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesyirikan yang itu nyata syirik, dan aku mohon ampun kepadamu ya Allah dari kesyirikan yang aku tidak tahu kalau itu syirik. Secara arti. Artinya apa? Kalau Nabi apa yang tak tahu lain. Rasulullah sudah faham mana yang syirik, mana yang tidak, tapi tetap saja bermohon kepada Allah agar Allah melindungi dari kesyirikan yang tidak tahu kalau itu syirik. Nah, ini perlu kita pahami bersama. Kita payah sholat, payah berpuasa, tapi dosa syirik kita membatalkan. Itu yang kita lihat. Kini mau tanya ke ibu, kalau awak kehilangan dompet, isi dompet awak 10 juta. Lalu dicari kemari tidak dapet. Ada yang usul, Bu, datang ke Pak Pintar tuh, ke orang pintar tuh. Tiba-tiba bapak ibu datang. Apa kata orang pintar? Tenang Bu, ibu tenang saja di rumah. Besok ibu bangun tidur subuh buka pintu. Insya Allah dompet ibu sudah ada di depan. Ada yang begitu? Ada kan? Kalau seandainya bisa seperti itu, udah aman hidup kita. Tapi ketika Aisyah radhiyallahu anha kehilangan kalungnya, lalu dibertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku kehilangan kalungku, di mana kalungku ya Rasulullah? Apa kata Nabi kita? Di madu dua di mata gak cai situ. Kamu apa ibarat tandang tadi? Kalau tidak dapet, ya udah berarti sedekah. Artinya kenapa Nabi tak sanggup bagaikan orang pintar tadi? Jadi kalau ada orang pintar yang datang tuh orang bodoh. Ayo, aku kaca kasar. Itu penting dibahas agar bapak ibu tidak terjebak lagi dalam kesyirikan. Nabi tak bisa mencari kalung Aisyah yang hilang, tak bisa. Tapi kenapa ada orang yang hari ini mereka hanya dengan komat kami di rumah, bapak punya uang hilang, dompet hilang, ternyata besok pagi dompet ada depan pintu. Siapa yang melakukan? Ternyata ada orang yang bekerja sama dengan makhluk Allah yang bernama jin. Jin inilah yang membantu untuk mendapatkan dompet
tersebut. Maka ada orang tanya kamu, ada ilmu putih Ustaz, ada ilmu hitam? Tidak ada. Yang ada tuh sihir putih, sihir hitam. Apa namanya sihir putih? Menolong-nolong orang. Apa namanya sihir hitam? Santet, teluh, tenung, membinasakan orang, membunuh orang, menghancurkan orang. Atau acuk berukiah di rumah. Kalau sihir putih menolong orang. Ada ibu-ibu datang rukiah ke rumah suaminya. Ustaz, tolong dirukiah suami. Batu paniang kepala mudinya batu, kama paibu ikuinya. Ternyata dia gianya pitunduk lakinya kedukun. Ada yang pitunduk. Karena suaminya penjudi, pemarah, main tangan, dimintanya kedukun pitunduk. Sehingga betul-betul tunduk kayaknya. Tibu paniangnya itu. Pergi ke pasar satu, pergi ke Meralik satu, yang paling parah pergi buangnya ketek satu. Ini syirik lagi. Maka kita lihat satu-satu Bapak Ibu yang Allah muliakan. Orang yang berbuat syirik seluruh amalannya akan gugur. Itu satu. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yakhbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Surat Az-Zumar ayat 65. Telah diwahyukan kepada engkau dan juga Rasulullah sebelum engkau, siapa apapun yang berbuat syirik akbar, maka akan gugurlah seluruh amalanmu dan sungguh engkau akan menjadi orang yang merugi di neraka jahanam. Ya, syirik itu bahaya. Sama kini kebiasaan gitu kalau barangnya hujannya disarang, hujannya di pindahan, Mandalika ya, Mbak Rala ya. Kenapa dulu para sahabat justru ketika walimah minta hujan? Baca hadis. Ketika mereka menikah, ya Allah, turunkanlah hujan dari langit. Semoga rezekiku sebanyak hujan turun dari langit. Jadi orang nikah minta hujan dulu. Kalau gini orang nikah minta Aneh. nanti jalan nyetong. Organ 5 juta. Prasmanan 5 juta gitu kan. Nah, untuk make up 5 juta, di total modal berapa? 20 juta. Undangan yang sebar 1.000. Satu undangan isinya 50.000. 50.000 kali 1.000 50 juta untuk 30. Makan lagi hitung tuh. Sehingga ketika hari mulai pesta, anak nampak kalem-kalem bersama, Masya Allah, aku dicari oleh Quran juga. Lalu datangi orang pintar tadi. Yang datang orang situ tuh. Kita minta, Pak, macernya Pak Ambu alik datang buka kalau gitu modal sekian tanam. Apa syaratnya? Kain 3 macam. Bawang 3 macam, bawang Bombay, bawang India, bawang Indonesia. Lalu namanya yang benar, ternyata hujan itu geser. Betul, ada yang tebak betul. Kenapa? Siapa yang melakukan? Jin. Dan itu dosa syirik. Maka nampak benar seolah-olah Allah mudahkan doa kita, Allah kabulkan doa kita, tapi kita syirik kepada Allah. Dan syirik itu amalannya dihapus. Baik, berpalu, payah, sholat, payah, semuanya, tapi tidak diterima oleh Allah SWT. Walaupun ada cie-cie juga yang kecil orang tua yang peralu, ada benarnya. Kalau sedang hamil, jam duduk di pintu, kecil orang tua kan. Masalahnya rumah orang dulu tinggi-tinggi. Awal duduk di pintu di lando dulu lah. Hamil baru 7 bulan, lahir anak langsung, itu ada benarnya. Tapi kalau memang kenyataannya dikait-kaitkan dengan mistik, ini bahaya. Kalau orang mengalir jadi pautang orang pagi, pantang. Padahal berapa hadis yang menyampaikan sebelum engkau tidur malam hari, Allah sudah menetapkan rezekimu besok pagi. Aduh saja orang. Kalau bini mengandung yang mana bihayam laki, iya, aku mau dikololi ya nabi mah. Kan ada saja. Apa kaitannya? Iya bu, memang ada. Tidak ada. Potong saja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Tapi kenapa ada yang terjadi? Karena Bapak Ibu yakin. Keyakinan itulah yang dimanfaatkan oleh jin untuk melakukan anak kita supaya lehernya lemah. Itu permasalahannya. Kita yakin. Terlalu takut dengan yang namanya syaitan. Sementara kita berikrar, bersumpah, berjanji. Asyhadu an la ilaha illallah. La ilah. Tidak ada Tuhan. Definisi Tuhan apa? Tuhan adalah, kan gitu ya.
Yang ditakuti, yang disembah, yang disegani, yang disayangi, yang dicintai Tuhan. Berarti kalau kita artikan panjang, tidak ada yang ditakuti kecuali Allah. Tidak ada yang disegani kecuali Allah. Tidak ada yang dicintai kecuali Allah. Tidak ada segala-galanya kecuali Allah. Maka ketakutan itu yang dimanfaatkan oleh jin. Tuh. Terima kasih ya guys sudah mengunjungi channel kami dan menonton sampai akhir video. And don't forget to subscribe ya guys. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa ya guys, please jangan lupa klik tombol subscribe guys, karena subscribe itu gratis, dan semoga yang sudah subscribe selalu mendapatkan rezeki yang berlimpah.